PD itu adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa. Tadi sudah terbahas Pak ya. Jadi selain daripada mengawasi juga hak Bapak Ibu semua itu meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan di desa kepada pemerintahan desa. Itu sangat mutlak Pak, hak Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak salah Bapak Ibu kan, cuman kata saya kalau memang itu harus dipertanyakan melalui surat Pak ya, dengan ketua BPD-nya musyawarah disampaikan. Jadi enak baginya Pak, tidak bersun ngobrol. Jadi mau ayah ngobrol mah dari dalam jadinya kebetulannya itu ya. Apalagi kita sebagai kelembagaan tetap harus memakai administrasi yang jelas ya. Jangan sampai yang tadi itu ya serabi intinya mulai sih lagi sampaikan ke kepala desa tapi nggak jawabnya ke para lubuh, jadi nggak kurang lubuh. Tapi kita harus bertanggung jawab juga kepada masyarakat yang mempertanyakan hal itu. Dan apapun yang menjadi jawaban itu kan, kalau menurut saya Pak, ketika BPD mempertanyakan apapun itu yang menjadi pertanyaan masyarakat oleh BPD, kalau dijawab oleh BPD itu masyarakat dan kepala desa juga akan terbantu sebetulnya kalau benar Pak. Betul nggak? Akan terbantu. Ini juga media dan corong penyampaian pemerintahan yang bisa menyampaikan ke masyarakat sebetulnya. Jangan dibalik lah, itu apa gitu macam itu yang salah. Padahal zaman sekarang itu Pak, keterbukaan itu harus betul-betul. Makanya dibentuk mekanisme adanya desa dan BPD ini untuk keterbukaan seperti itu ya. Itu jadi coba dibangun lah ya, coba dibangun nanti Bapak Ibu semua. Dan itu merupakan hak BPD ya, hak BPD. Kemudian ada yang kedua, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah itu juga itu pas sekarang kan adanya BLT ya, BLT desa karena adanya pemulihan ekonomi. Bapak Ibu semua tahu kan adanya kegiatan di masing-masing desa tentang pemulihan ekonomi Pak yang 20% ya, itu sangat mutlak sekali. Itu harus berdasarkan musyawarahnya dengan BPD, itu sangat strategis Pak, karena secara strategis itu ada hak kewajiban, ada hak masyarakat juga di situ untuk menjadi sebuah sasaran untuk pemulihan ekonomi ya. Kemudian juga ada yang ketiga, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah ini sangat jelas tadi. Oh iya, jadi mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Ya, jadi tadi kembali Pak, itu ada hak Bapak dan Ibu. Kalau mumpuni, kalau memenuhi memenuhi anggarannya, kalau persyaratan itu boleh, syaratnya boleh. Tapi ada nggak uangnya? Ya. Karena gini, tadi yang saya sampaikan Pak, mulai DD itu sudah diatur Pak. Ya, DD sudah diatur oleh Permendes, Permenkeu, Permendes DT. Kemudian tentang Banpro itu sudah diatur oleh Pergub, oleh Perbuk. ADD juga sama. Jadi biaya operasional pemerintah BPD itu 5% banyak. 5% tina ADD ya, sebenarnya nanti 20 juta kali 5% perlintasan itu sangat kecil sekali Pak. Kalau dulu kan ADD di Kabupaten Ciamis masing-masing desa saya pernah jadi kasih pemerintah itu 100 juta Pak. Nah kalau sekarang kan berapa? 60 ya, 20 3 kali kan, hanya 60 juta Pak 1 tahun. Belum itu untuk sudah direncanakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang
diatur oleh Perda, ya, untuk untuk biaya operasional BPD hanya 5% kalau tidak salah, kecil ya, kalau tidak salah 1 tahun itu hanya 1,5 juta, Pak. Ya, kecil. Nah makanya kata saya juga Bapak Ibu semua, tolong untuk lebih meningkatkan untuk operasional BPD, Pak, ya, itu bisa dari pendapatan asli desa, Pak. Boleh, maka itunya pendapatan asli desa yang diatur oleh Perdes, ya, diatur oleh Perdes. Asana sidang asih Pak, gimana pokoknya? Ayo BPD-nya kapasitas tuh? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Udah gaji kecil nggak dapat pengkop. Itu diatur di dalam Perdes. Silakan Perdes BPD aja. Boleh ada hak sakit itu, Pak. Sok silakan. Ya, silakan diatur aja Perdesnya. Bagaimana mengatur? Dan pas saya ngecek juga memang Perdesnya belum tahu karena itu tidak masuk ke dalam aplikasi kalau tidak salah. Nah itu harus masuk aplikasi sebetulnya. Ya ada, bukan Pak Desa. Pak, kalau dulu kan kepala desa nggak dapat gaji, dapat pokok. Sekarang kan dapat gaji, dapat pokok juga, Pak. Betul ya? Iya. Kan dapat pokok dulu, kepala desa yang dulu nggak dapat gaji, dapat pokok. Kalau Mas. sekarang nggak dapat gaji, dapat pokok juga. Direvisi Perdesnya. Malah. Itu sebenarnya tugas siapa, Pak? Ya. Tugas siapa itu, Pak? BPD Pak di Perdes. Perdes, silakan. Dibangun musyawarahnya, kemudian Perdesnya silakan direvisi kalau ada yang dulu itu bisa direvisi, Pak. Ya. Apanya? Di undang-undang ya. Itu terus apa? Ya. Ya. Bukan maksudnya kalau Perdesnya itu kan harus dibentuk, berarti kan payung hukum untuk sirekap itu udah jelas Perda ya, udah jelas Perda. Tapi bengkok itu memang tapi harus ada Perdes saja yang dimunculkan dari undang-undang, Pak. Dari undang-undang itu bisa dimunculkan peraturan desa langsung, ya. Jadi di situ bisa dimusyawarahkan karena kebanyakan Perdes yang ada di masing-masing desa itu sudah harusnya Perdes itu ketika adanya perkembangan 5 tahun 10 tahun ke depan itu harus dievaluasi, termasuk mungkin pada saat ini jumlah ataupun luas daripada tanah tersebut itu bisa ada yang mengurangi walaupun kita tidak tahu kurang nggak itu, ya. Ada sertifikatnya aset desa itu harus ya. Nah itu harus kalau di Kementerian Desa itu ada Pak undang-undangnya itu untuk pendapat aset daerah. Jadi apa desa itu sudah hanya menerima sitam aja. Jadi bongkok itu tidak kuasain, dibagi-bagilah membaca bahulah kan berbeda. Kalau bagian itu bagian sekolah batas gitu. Ketika Pak Desa kubulan gitu. Ini sudah ya. Nah BPD hukum malah aja. So kan diatur Perdesnya di Perdesnya ya kan Kapukun. Itu harus dilihat dulu Perdes yang dulu, katanya ada Perdesnya tentang untuk peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Tanya ini menurut desa yang lain dulu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pak ya. Jadi tentang masalah pengaturan tanah pokok itu ya, setelah lahirnya undang-undang itu gitu ya, itu bukan lagi merupakan tanah jabatan. Nah itu beralih itu ya menjadi aset desa yang pengelolaannya itu diatur oleh kepala desa. Dan tentang masalah penggunaannya itu diatur gitu ya dalam 4 bagian. Untuk sitam gitu ya, kalau nggak salah terus bangunan dan insentif RT RW gitu. Itu pas selanjutnya undang-undang desa gitu. Jadi tanah pokok beralih menjadi aset desa dan pengelolaannya itu diatur
melalui Perdes. perdes, iya. Gitu. Jadi kalau nggak salah itu dasarnya dari situ Pak. Iya. Kalau nggak salah di dalam peraturan pemerintah itu nomor 11 ya tahun 2021 itu. Cuma kalau pasalnya saya jadi Ya, saya juga tidak tahu pasalnya. Yang jelas memang itu harus diatur. Baik Bapak. Ya memang itu silakan nanti perdesnya dilihat. Ada konsideran di situ Pak. Nanti dibaca lagi ada konsideran untuk bagaimana sebaiknya memang itu diatur dan itu ada di ranah perdes, maksud saya itu ada di ranah BPD dengan pemerintah desa mau diatur seperti apa. Dan memang kalau yang namanya pendapatan asli desa itu harus masuk dulu di dalam aplikasi dan masuk APBD. Itu harus dihitung Pak sebetulnya. Makanya saya waktu saya tanya ke Pak Ketua dan Pak Guru di Sidang ASI itu tidak masuk, katanya salah menurut saya. Itu harus masuk di APBD. Itu kan aset yang dipisahkan katanya. Enggak. Itu kan yang tadi Bapak sampaikan sebetulnya itu kan pendapatan asli desa. Mau seperti apa pembagiannya silakan nanti di dalam perdes maksudnya. Itu kalaupun cek baheula mah ku kades ku perangkat desa. Tapi sekarang kenapa tidak untuk perdes itu dirubah berdasarkan musyawarah dan berdasarkan konsideran yang terbaru itu bisa diperbaiki Pak. Ya bisa Pak Ketua ya. Nanti silakan nanti. Sedikit Pak terkait dengan Bengkok itu dulu asal usulnya memang sedang asli itu ya. Dulu sedang asli itu memang sedang hayu. Iya. Di Panglega, Pangawas. Dan sedang hayu itu dulu dalam awal-awalnya itu ada catatannya, tapi sampai hari ini itu catatan tidak ada. Dan kemudian pada waktu kepala desa belum mendapatkan siltap itu kan diusulkan oleh pemerintah desa ke Pak Bupati itu dulu gaji BPD sedang asli per desanya ini sekian batas hal itu sudah disampaikan juga dulu, sehingga pada waktu akhir kemarin pernah ada Pak Bupati akan mencoba memulaikan tentang Bengkok, sampai hari ini ditunggu belum, sehingga memang petunjuk untuk pedesnya menjadi sulit gitu. Dulu pernah ada warning nanti akan diatur lagi, jadi itu juga ada sangkut pautnya ketika dulu mengawali bahwa perangkat desa itu mendapat berkok ini sudah diketahui oleh Pak Bupati dulu. Nah kemudian ketika turun ada siltap itu ini belum juga diurai lagi peraturan yang ada di atasnya, perbuknya belum ada, jadi memang menjadi kesulitan. Tapi kalau yang desa lain kan itu ada dengan memberikan dari masyarakat beras apa Janggolan. ya. Nah itu malah langsung hilang, itu bisa ada cerita langsung hilang. Kalau Bengkok kan nggak hilang, nah ini kesulitan. Nah, sampai hari ini memang masih kesulitan ketika membuatkan karena memang masih perangkat desa usianya masih sulit. Kewok tasdiknya. Ya kan gitu. Nah ini yang makanya butuh pedoman dari atasnya gitu. Nah sementara kalau boleh mah Pak Bupati lah itu sudah mulai merujuk ke berkaitan dengan Bengkok diatur kembali berdasarkan kalau ada petunjuk begitu gampang Pak. Nah ini yang barangkali salah inilah yang dibutuhkan oleh BPD. Kami PABPDS di kecamatan itu mendorong ke ke kabupaten untuk mendorong ke Pak Bupati. Mudah-mudahan ini juga ada hasil sehingga memang setidaknya ada petunjuk khusus minimal atau di Padeskin calon Pak Bupati gitu Pak maksudnya mah. Jadi Pak Bupati bolehlah digunakan untuk aset desa. Nah kemudian di APBD dulu untuk senang asing dimasukkan. Ketika ada akses ke UDES menjadi sulit karena memang agak belum mau gitu Pak. Kami udah dorong untuk dimasukkan saja gitu, diangkatkan. Pak Petunjuk dari DPRD dulu waktu ada pacaran juga sama-sama itu hanya diangkatkan dengan uang, kemudian dibagi menjadi 12 bulan. Tapi sampai hari ini belum berhasil Pak. Ini mohon dukungannya karena memang ini juga harus diatur. Gitu. Itu apa yang untuk keterangan evaluasi sementara terkait dengan tindak asing. Baik, terima kasih Pak Ketua BPD Sidang ASI ya. Jadi memang ini harus dievaluasi kembali Pak, dan memang kalau tidak salah yang namanya kekayaan desa itu boleh diperdeskan dan nanti gini mekanismenya diperdeskan itu menjadi pendapatan asli desa dan di pertanggungjawaban pendapatan asli desanya muncul jumlah angkanya mau berapa miliar berapa juta
berapa ratus ribu, silakan muncul di APBD. Nanti peruntukannya untuk apa itu oleh Perdes, Pak. Kenapa sekarang kalau saya lihat masih di kekewok channelnya tuh, dan memang ngatur kayaknya karena saurna katanya ini masih perda lama, Pak, katanya. Jadi masih di dalam kategori bahwa pendapatan asli desa dari Bengkong ini sejumlah sekian untuk peningkatan penghasilan para perangkat desa. Nah itu Pak yang harus dirubah. Iya. Iya, itu yang harus menjadi perhatian Pak BPD ya ke depan. Mudah-mudahan. Oh iya nanti. Siap. Sama dia. Salam Pak. Saya juga sudah komunikasi dari awal karena memang itu sangat penting. Kan kebetulan yang saya tahu di sidang ASI ini cukup luas Pak, betul. Dia bisa ya pendapatannya lumayan. Kalaupun tidak betul Pak. Sebetulnya gini, itu bisa itu bukan hanya peningkatan pendapatan saja, tapi peningkatan untuk pembangunan yang lain sebetulnya bisa seperti itu. Jadi masuk dulu ke kas desa, nanti di situ dianggarkan dalam APBD untuk apa saja. Tapi katanya memang saya juga sudah berbicara sulit Pak cara menghitungnya. Saya sulit cekap tekil. Aina lamun di dia 100 bata, lamun sabata, aina sabara 2,5 kg, lamun 2,5 kg kali sabara kan gampang gitu berapa? 1 tahun sabara kali panen. Udah aja itu yang dihitung, standarnya itu. Kan kemarin kami jeung Pak Sekdanya di dia ngabangun itu Pak. Kemarin ngabangun masjid kan tidak terhimpun dana sekitar 843 juta. Kata ada ketua pembangunan Pak Haji Jono, Pak masih berkisar di karena ini sebuah pekerjaan yang sangat-sangat sensitif, harus oleh ahli, ya. Oleh ahli sedang berkomunikasi per kilo itu 4.500, ya. Saya masih mencari katanya standar 1.500, ya. Tapi pas saya 1.500 aya teh nu gaweanana. 4.000 geus puguh aya nu gawean. Sok we disesuaikan dengan standar di wilayah urang kan gitu, Pak, gitu tah. Ieu mah nyontokeun jadi kalau begitu katanya lama, ya. Mencari orang yang akan mengerjakan yang ahli dengan harga 4.000, kemudian yang 1.500 tidak ada, atau meureun ngadaguan nawar ge meureun cenah ka kades semeran manten kira atuh kabangun ya gitu Pak. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi standar harga yang ada di urang gitu. Sabaraha ayeuna upah kerja, sabaraha ieu orderan naon namina teh besi nasabaraha standarnya aja. Kalau memang di angka misalnya 2.500 3.000, kenapa tidak jangan yang 4.000 aja, udah aja di angka itu, jangan di 1.500. Nah ini sami Kang maksud tadi itu perimbangan tetap di kondisi wilayah masing-masing, standarnya itu tadinya upamanya dimasukkan karena sistem aplikasi silakan bisa sebetulnya, tidak harus mengikut pada yang lain. Di Abi mah di itu 2,5 kg Mas sebetulnya 2,5 kg. Jadi pemilih etak teh mun ayeuna harga sebenarnya enak teh harga terterangnya harga itu pare teh 450 Pak. Berarti 2,5 kg itu 40 ya sekitar itu 12.000-an lah Pak, 12.000-an. Nah itu lu dietangkan tuh Pak, atau sih ngetang eta. Lamun di standarnya di bawah juga boleh lah sebetulnya. Gitu. Biasa sebetulnya. Ulang-ulang mencari standar yang paling tinggi karena nu handap we nu sesuai jeung urang nu mampu ku masyarakat. Akhirnya disewakeun ku masyarakat misalnya 8.000 ke 10.000 maka eta we. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan nanti juga jadi catatan kami juga sidang ASI karena yang lain saya tahu ini masih Bengkoknya tidak punya. Kemudian naon teh satu kos Bengkok teh terjalanan ayeuna ka satu kos Tawangi. Nah itu Pak sebetulnya ini bagi rekan-rekan yang mempunyai wilayah adanya tanah kas desa, tolong nanti para BPD ini menjadi harus dipertanyakan
apa sejarah dan asal usulnya sesuai dengan definisi tadi saya sampaikan, dan memang itu berhak kita asal usulnya seperti apa, karena Pak Cibadak juga Pak Haji ya, Cibadak sangat mumpuni ya, itu ya apa luas bengkoknya, tapi belum ini ya, belum tersampaikan ininya ya untuk BPD Cibadak ya. Dalam artian begini Pak, tadi menyambung dari rekan-rekan kami berkaitan dengan pokok, itu kan tadi kata Pak Camat itu silakan revisi di daerah masing-masing ya. Cuman yakin bahwa teman-teman BPD semua ingin merevisi perdes tentang masalah pokok, tapi tetap berbenturan dengan pemerintah desa. Itu nanti kan tidak harmonis. Di satu sisi bahwa BPD itu ingin merevisi, di sisi lain kepala desa dan perangkatnya sudah enak dengan peraturan yang dulu. Nah, jadi saya sepakat dengan tadi Pak dari Sinawasi, harusnya memang ada peraturan di atasnya supaya kami bisa leluasa untuk merubah perdes gitu. Sementara kalau perda yang dipergunakan perda yang dulu untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, ya kita susah. Itu pengen Pak Camat. Jadi tolong ini dibantu dalam artian untuk ke depan gitu. Sebab untuk tahun-tahun ini maupun sudah berjalan, itu yang jadi kecemburuan mungkin anggota-anggota BPD yang lain di masing-masing desa, hari kepala desa dan perangkat desa dan yang lain itu ada pembagian pokok, sementara BPD ayah sakedik di Cibadak mah alhamdulillah sakedik mau ngatur naon sakit apa eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dohon. Ieu mah panas tapi juga ada bongkok ya punten ya saya. Kata wangi kumaha? Belum ya, enggak punya bongkok ya? Ada enggak? Awasen. Jadi begini, tadi dari dua penyampaian ya, dari Sinan Asi sama Cina. Ini pas sebetulnya saya juga baru tahu karena mungkin saya tidak terlalu. Ada Pergub nomor 53 Pak, itu bisa itu jadi dasar Pak sebetulnya. Ya, payungnya ada. Pergub nomor. Nanti kalau ini Bu di print out aja ya. Pergub 53. Iya. 53 tahun 2021. Terbaru Pak. Jadi itu ada di situ kekayaan kas desa juga. Iya, betul. Jadi banggalah nanti dibuka, kemudian juga nanti silakan para BPD mungkin untuk bisa ya, mencermati dan menjadi bahan untuk kajian-kajian berikutnya ya. Pengelolaan aset desa itu langsung ya. Betul. Iya. Ya. Jadi terjawab ya Pak ya, Pak Haji ya. Itu payung hukumnya memang sudah ada. Cuma saya sendiri aja baru disampaikan oleh Bu pendamping mungkin tidak menyampaikan ke saya Pak, ini harusnya inilah Pak hikmah daripada pertemuan, dan saya juga sangat berterima kasih. Jadi saya juga bukan berarti saya tahu secara utuh, tapi karena saya kapasitasnya mungkin pemerintahan kecamatan ya mau tidak mau saya harus menyampaikan kepada rekan-rekan semua selaku BPD agar tujuannya ini untuk membangun wilayah secara umum untuk Banjarsari, kemudian kesananya masyarakat Kabupaten Ciamis ya, jadi bisa terasa BPD ini betul-betul sinergitasnya seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan kewajiban BPD ya. Satu biasa Pak, kalau pemegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi. Ketiga, mendahulukan kepentingan umum dan
atau kepentingan pribadi, di atas kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan. Kemudian yang keempat, menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa. Kemudian menjaga norma dan etika dan hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa yang lainnya. Yang keenam, mengawal aspirasi masyarakat, tetap menjadi kewajiban Bapak Ibu semua, selain daripada tadi satu memegang teguh terhadap mengamalkan Pancasila kan ada 5 ya Pak ya, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia yang mulia dan ada, Persatuan Indonesia, kemudian yang keempat kelihatan yang dipimpin kebijaksanaan dan persyaratan, yang kelima keadilan sosial dan Islam. Itu sudah terangkum di dalam Pancasila ya, jadi mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Yang jelas mungkin dalam hal ini perlu menjadi sebuah kekuatan bagi rekan-rekan semua tentang kewajiban ya, apalagi yang menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai unsur kewilayahan masing-masing dusun terkait dengan kepentingan pribadi ya, kepentingan golongan, harus diutamakan memang kepentingan masyarakat itu. Jadi harus bisa menempatkan mana yang paling utama seperti itu Bapak Ibu semua ya. Kemudian yang terakhirnya itu tetap menjadi mengawal aspirasi dari masyarakat ya Bapak Ibu semua. Dilanjut. Wah, wewenang ini sama dengan ada nih,